Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita berdapat kembali di Menara Doa program channel YouTube AGCC GPT Kudus. Melalui Menara Doa ini kita percaya hubungan kita dengan Bapa di surga semakin hari semakin dekat. Untuk itu mari kita satukan hati, kita sehati sepakat di dalam pujian penyembahan, hanya nama Yesus yang kita tinggikan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan, buat waktu, kesempatan, kekuatan yang masih Kau percayakan di dalam hidup kami, buat hari demi hari yang kami lewati. Hari ini kami ingin menyerahkan hati-Mu, kami ingin melayani lewat pujian penyembahan. Kuduskan, sucikan hidup kami, lidah bibir kami, sehingga kami dilayakkan untuk memuliakan nama-Mu. Kalau ada dosa, kesalahan, kelemahan hati dalam hidup kami, kuasa darah Yesus yang selalu menjadi pegangan kami, mengampuni dan menutup bungkus setiap pelanggaran kami, sehingga kami dilayakkan untuk datang menghadap hadirat-Mu. Terus perbarui hidup kami semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang sehati sepakat dalam pujian, mari kita aminkan bersama. Amin. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan, kita katakan, begitu besar kasih-Mu Bapa. Mari kita ingat kasih Bapa, kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Engkau Bapa kami yang ajaib, Engkau menerima kami apa adanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup kita. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat kasih-Mu menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, amin, kita percaya. Ingat bilur yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Begitu besar, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku.
Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit, percayalah bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Baik menyembuhkan sakit secara fisik, mungkin dalam jiwa kita ada luka-luka, Tuhan sanggup menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat salib-Mu yang menebus, buat kesempatan yang masih Kau berikan yang selalu ada bagi kami. Haleluya. Kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkan
kasihnya setinggi langit, kasih setia Tuhan pada kita, besar kasih Tuhan pada kita. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Tuhan pada kita. Katakan besar kasih Tuhan pada kita, besar kasih Tuhan pada kita. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasihnya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan hasratku. Besar kasih Tuhan, besar kasih Tuhan pada kita. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Amen. Thank you Jesus. Dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Tuhan pada kita. Besar kasih Tuhan pada kita. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasihnya. Haleluya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan hasratku.
glory, glory. Hosana, kalaya terima segala puji. Haleluya, glory, glory. Glory, glory, Haleluya, haleluya. Bagimu segala hormat, Kau layak dipuji. Kau layak terima hormat. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Kau sungguh hebat. Glory, 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 glory. Tiada berkesudahan kasih Glory, setiamu, glory, glory. Tuhan. Bagimu segala hormat pujian. Glory, glory. Kami perlu Engkau, kami perlu kasih-Mu yang ajaib. Kami takkan pernah melupakan anugerah-Mu yang ajaib. Kami takkan pernah melupakan kasih-Mu yang dahsyat, kasih-Mu yang heran. Haleluya. Glory, 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 glory. Glory, glory, glory. Haleluya, Glory, glory, glory. Apa ya Bapa, kami panggil nama-Mu. Glory, glory. Ya Roh Kudus, penolong kami yang ajaib. Tak berkesudahan Glory, kasih glory, setiamu. Glory, glory, glory. Terima kasih. Glory, 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 glory. Glory, glory, Haleluya. Glory, glory, glory. Segala hormat pujian, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan kami, salib-Mu yang menebus kami, kasih-Mu selalu ada, kasih-Mu tanpa syarat, Glory, glory, kasih-Mu yang ajaib, kami bersyukur padamu. Glory, glory, glory. Haleluya. Kami bersyukur padamu Bapa. Mari Roh Kudus selalu ingatkan kami akan kasih Yesus yang begitu ajaib. Haleluya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan
ku takkan lupa. Syukur terima kasih, biarlah kasih-Mu yang begitu besar dapat dirasakan oleh semua manusia di muka bumi ini, agar mereka dapat diselamatkan. Bukan mereka yang memilih Engkau, tetapi Engkau yang pilih orang-orang, manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Untuk itu kami minta balas kasihan-Mu. Pilihlah orang-orang yang belum mengenal akan Engkau, mereka yang memiliki hati nurani yang murni, mereka yang memiliki hati yang keras, yang menolak akan Kau seperti Saulus. Tangkap mereka semua. Kami rindu semua manusia yang ada di muka bumi ini, baik mereka yang menolak maupun mereka yang antipati. Oh Tuhan, baik mereka yang belum mengenal akan Kau, tangkap mereka semua, supaya mereka Kau panggil, Kau pilih untuk menjadi ahli waris kerajaan, menjadi murid-murid-Mu, sehingga iblis dipermalukan. Iblis akan menangis, iblis akan begitu sedih karena dia tidak mampu mempengaruhi manusia, karena mereka menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah salib-Mu dapat diterima dan dapat menerangi setiap jalan manusia yang ada di muka bumi ini. Saat ini kami berdoa Tuhan, di seluruh dunia ini, kalau ada orang-orang yang sedang mengalami keputusasaan, mereka yang sedang mengalami hati yang patah, hati yang luka, datanglah kepada mereka, temuilah mereka ya Bapa, selamatkan mereka. Kalau ada di antara mereka yang ada ingin mengakhiri kehidupannya, oleh karena mereka mengalami kekosongan dalam jiwanya, mari Roh Kudus hadirlah di dalam kehidupan mereka, baik lewat mimpi atau melewat apa yang mereka dengar, apa mereka lihat di sosial media. Ingatkan mereka Tuhan, untuk mereka memiliki pengharapan bahwa ada satu nama yang begitu peduli dengan kehidupan mereka, sehingga mereka tidak mengambil keputusan yang sangat bodoh untuk mengakhiri kehidupan mereka di muka bumi ini, tapi mereka boleh dengan rendah hati menyerahkan hidup mereka untuk menjadi milik-Mu dan mau dibentuk untuk menerima keselamatan itu. Kalau di antara mereka ada yang mengalami keletilesuan, mereka keputusasaan, ketidak ada harapan oleh karena mungkin menghadapi sakit penyakit yang menaun, sehingga mereka tidak memiliki harapan lagi. Oh Tuhan, hadirlah di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat membangkit kembali, memiliki harapan. Ada satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, yang dapat memberi mereka pengharapan untuk mereka sembuh dari sakit. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu berdoa untuk daerah-daerah, penduduk-penduduk di sebagian negara yang mengalami garis kemiskinan, mereka yang mengalami ketertekanan, mereka yang tidak mampu melakukan apa-apa oleh karena pemerintahan yang begitu menindas ya Bapa.
sehingga mereka hanya dijadikan korban seperti di daerah Palestina. Kami hancurkan setiap pekerjaan iblis melalui organisasi Hamas. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamas dapat dilenyapkan dari muka bumi ini. Dan pengikut-pengikut Hamas diselamatkan. Mereka dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Organisasi ISIS yang ada di dunia ini juga Tuhan, di bumi hanguskan, dilenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada lagi organisasi-organisasi yang menindas, yang ingin merusak tatanan dunia ini Tuhan. Sehingga dunia ini semakin hari semakin menuju damai sejahtera. Dan kami rindu Engkau segera hadir untuk memerintah sebagai pemimpin tunggal atas dunia ini. Sehingga setiap mata dapat melihat bahwa saat Engkau yang menjadi pemimpin tunggal di langit dan bumi yang baru Tuhan, mereka dapat mengerti bahwa Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memerintah dengan adil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terimalah pujian penyembahan kami pada siang hari ini menjadi suatu pujian yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya hidup kami semakin hari semakin diubahkan. Rohani kami semakin diperbarui, semakin dewasa di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi firman-Mu dalam hidup kami. Dan jadikan kami semua pelaku-pelaku firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang diberkati Tuhan, mari kita aminkan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online. Siang hari ini bacaan Alkitab kita ada di Roma pasal 16. Kemudian dilanjut 1 Korintus pasal 1 dan 1 Korintus pasal yang kedua. Nah, saya ingin merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam 1 Korintus ya, pasal yang pertama. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 25 mulai. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab yang bodoh dari Tuhan lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Tuhan lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Tuhan untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Tuhan untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Tuhan. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Tuhan untuk meniadakan apa yang berarti. Saudaraku, Roh Kudus hari ini mengingatkan kita. Seperti jemaat Korintus pada saat mereka mengenal Tuhan, mereka adalah orang-orang yang tidak berarti. Orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang lemah, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berpengaruh. Tetapi tatkala mereka mengenal Tuhan, mereka diajari firman Tuhan, mereka beribadah, mereka berdoa, aneh bin ajaib. Kata Paulus, sekarang kamu berpengaruh. Sekarang kamu tidak bodoh. Sekarang kamu berarti. Dengan kata lain, sekarang kamu lebih diberkati daripada yang dulu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menjadi
saat untuk introspeksi bagi diri kita. Sebenarnya orang Kristen itu seharusnya makin mengenal Tuhan, grafiknya itu makin naik. Seharusnya itu yang benar. Sebab sebelum mengenal kebenaran berbeda setelah mengenal kebenaran. Sebelum mendapat bantuan Roh Kudus berbeda setelah mendapat bantuan Roh Kudus. Sebelum mengenal hikmat yang dari firman harus berbeda setelah mengenal hikmat dari firman Tuhan. Pastilah kita harus lebih berpengaruh, lebih berhikmat, lebih berarti, lebih terpandang, saudaraku, lebih kuat. Ini harus, saudaraku. Harus. Kalau justru kita mengenal kebenaran, maka grafik kita turun, itu perlu dipertanyakan apakah kita betul-betul mengikut Tuhan. Apakah kita betul-betul mau diajar firman Tuhan. Apakah kita betul-betul mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebab tatkala kita benar-benar mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, pasti dulu yang tidak berpengaruh sekarang berpengaruh. Dulu yang bodoh sekarang bijak. Dulu yang lemah sekarang menjadi kuat. Dulu yang tidak berarti sekarang menjadi berarti. Itu pasti, itu pasti. Haleluya. Saya sendiri menyaksikan, saudaraku, ribuan yang saya kenal, saudaraku. Karena saya berkhotbah di mana-mana. Nah, kesaksian mereka, hidup mereka, saya memperhatikan, saya melihat, saya mendengar. Mereka pasti menyaksikan hal yang sama. Dulu tidak diberkati, sekarang diberkati. Dulu sakit-sakitan, sekarang sehat. Dulu terikat oleh dosa, sekarang merdeka bebas oleh dosa. Dulu bodoh, sekarang berhikmat. Wow, luar biasa. Itu sebabnya, saudaraku, saya yakin firman Tuhan diberikan kepada kita demi kebaikan kita. Iya kan? Sama seperti pemerintah memberikan larangan, aturan. Itu kan demi kebaikan kita. Aturan lalu lintas, aturan etika, aturan bertetangga. Itu semua kalau kita turuti pasti kita menjadi lebih baik. Begitu juga kita tatkala kita menerima firman. Tatkala kita turuti. Kita diberi Roh Kudus. Tatkala kita selalu minta tuntunannya. Pasti semuanya itu membawa kita menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih bijaksana, lebih diberkati, lebih berpengaruh. Puji nama Tuhan. Kiranya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan. Dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya tutup dalam doa berkat saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berkat Tuhan yang luar biasa. Yang selalu menyertai engkau. Membuat engkau berpengaruh. Membuat engkau lebih diberkati. Membuat engkau lebih berhikmat. Dan hari ini aku doakan engkau. Aku berkati engkau. Sehingga terus ditambah-tambahkan naik, tidak pernah turun. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku memberkati kalian semua. Dan supaya yang diberkati mereka katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini menara doa kita. Sampai jumpa besok di waktu dan acara yang sama. Bye-bye.